Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu. Pada kesempatan kali ini, Kang Mumu mau berbagi informasi terkait jenis padi yang tahan terhadap asam-asaman. Selain umur yang genjah, ini juga memiliki bobot yang lumayan cukup tinggi. Selain itu, produksinya yang pastinya tinggi. Makanya saksikan video ini sampai selesai ya. Yang pertama jenis padi galur HG02, di mana jenis padi ini merupakan keturunan kedua dari Hercules ya. Jenis padi ini merupakan jenis padi galur yang berasal dari Aceh dengan malai yang cukup panjang, dengan produksi bisa mencapai dengan 12 ton per hektarnya. Ini menjadikan andalan bagi para petani untuk meningkatkan produksinya. Untuk umur sendiri ini lebih genjah loh, 80 sampai dengan 85 hari setelah tanamnya. Dengan anakan perumpunnya itu 30 sampai dengan 40 perumpunnya. Cukup banyak juga. Untuk daun bendera yang pastinya tegak sudung. Ini aman dari serangan hama burung pipit. Selain jumlah bulir yang banyak bisa mencapai dengan 350 bulir per malainya, rendemen dari jenis padi ini cukup mantap ya. Bisa mencapai 80 sampai dengan 85%. Makanya ini para petani wajib mencoba ditanam di daerahnya. Benih padi Sterling BSHS 6H adalah benih padi hibrida unggulan dengan kualitas produksi yang sangat tinggi dan kualitas bulir serta warna beras yang sangat baik. Beberapa keunggulan dari benih padi ini adalah umurnya yang lumayan cukup genjah. Selain itu, ketahanan terhadap hama dan penyakit ini lebih tahan. Jenis padi Sterling BSHS 6H memiliki umur yang cukup lumayan genjah, yaitu 85 hari setelah tanam para sahabat. Kemudian untuk ketahanan terhadap hama wereng ini lumayan cukup tahan. Selanjutnya untuk jumlah anakan perumpunnya yaitu 25 sampai dengan 40 perumpunnya. Untuk produksi sendiri ini bisa mencapai 18 ton para sahabat dengan rata-rata hasil 12 ton per hektarnya. Dengan jumlah bulir per malainya yaitu 450 sampai dengan 550 bulir per malai. Jenis padi pada herang 02. Ini merupakan jenis padi yang memiliki umur yang lumayan genjah yaitu 95 hari setelah tanam. Kemudian memiliki malai yang sangat panjang. Malainya ini bisa mencapai dengan 37 cm. Ini cukup panjang menurut Kang Mumu. Untuk jumlah bulir per malainya yaitu mencapai 400 bulir. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm. Dengan anakan produktif 30 sampai dengan 40 anakan perumpunnya. Untuk warna gabah sendiri ini kuning, warna beras putih tak berkapur dengan potensi bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Kemudian untuk rasa nasi sendiri ini
ini lumayan pulen, dan juga perawatan dalam budidaya padi ini sangat mudah karena tahan terhadap asam-asaman, toleran untuk tanah asam, kemudian toleran juga kekeringan dan genangan air. Ini cocok ditanam di musim 1, musim 2 ataupun di musim ketiga. Jadi para sahabat Kang Mumu, ini merupakan rekomendasi untuk tanam di tahun 2025 karena selain memiliki produksi yang tinggi dan juga malai yang panjang, batangnya ini sangat kuat dan kokoh sehingga tanaman ini tidak mudah roboh. Kemudian untuk ketahanan hama dan penyakit juga, ini tahan terhadap hama burung, kemudian tahan terhadap orang batang coklat, dan juga penyakit BLB atau kresek ya. Selain tahan terhadap hama dan penyakit, ini juga toleran terhadap tanah yang asam. Jenis padi ini memiliki bobot yang sangat tinggi, yaitu 33 gram per 1000 bulirnya. Yang selanjutnya yaitu padi Trisultan, di mana jenis padi ini merupakan hasil persilangan dari Impari 32 dan juga Sertani 13 ya. Untuk umur sendiri ini memiliki umur yang lumayan genjah juga ya, 95 sampai dengan 97 hari setelah tanam, dengan anakan produktif yaitu 25 sampai dengan 45 anakan per rumpunnya, dengan panjang malai sekitar 30 sampai dengan 35 cm, dengan jumlah bulir per malainya yaitu 275 sampai dengan 330 bulir per malainya. Untuk berat bobot per 1000 bulirnya ini 31 gram, dengan potensi hasil bisa mencapai 12,7 ton per hektarnya. Dari hasil real di lapangan tertinggi yaitu 12,3 ton per hektar. Dengan warna daun hijau gelap, tinggi tanaman 110 sampai dengan 120 cm, dengan bentuk bulir besar dan panjang, warna bulir kuning bersih. Tahan terhadap tanah berlumpur, batang yang besar dan kokoh menjadikan tanaman ini tidak mudah roboh di waktu musim penghujan. Untuk perawatan sendiri ini sangat mudah karena tanaman ini tahan terhadap penyakit blas atau jamur, tahan penyakit patah leher, tahan bakteri yang kita sebut dengan kresek, dan toleran terhadap hama warang batang coklat.